Baik, selamat pagi Christine. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa untuk dahsyat. Luar biasa ya. Wah, senang bisa ketemu Christine lagi di pagi hari ini. Kita bincang-bincang ringan ya. Siap, Pak. Ini bulan Oktober sekarang ini. Kira-kira sebentar lagi kita akan menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 95 tahun yang lalu, di mana pemuda-pemuda pada masa itu mengikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, kira-kira apa pikiran atau kesan pendapat Christine tentang Sumpah Pemuda? Apakah masih relevan spiritnya dengan kekinian kita sebagai generasi Z? Oke, Pak. Jadi kalau dari saya, perspektif dari saya sebagai mahasiswa dan juga Gen Z nih, kalau dulu kan kita lihat pemuda itu bersatu untuk mengikrarkan janji yang ada di dalam tiap-tiap butir Sumpah Pemuda untuk bagaimana merangkul sesama mereka untuk ini memerdekakan negara. Jadi bahu-membahu untuk bersatulah, karena dulu kita ya posisi masih dijajah. Terus kalau sekarang kita emang dijajah, tapi sekarang tuh kan era teknologi ya. Jadi kita tuh serasa dijajah sesama bangsa kita. Kan pernah tuh ini Soekarno bilang zamannya dia merdeka buat melawan penjajahan orang luar nih. Tapi kalau zaman sekarang kita tuh melawan penjajahan, di mana penjajah itu sendiri adalah sesama kita. Jadi semangatnya kita udah pasti berbeda, yang pertama. Terus karena era teknologi, jadi pandangan kita juga berbeda, nggak sama dulu. Jadi semangatnya pun juga berbeda. Terus kalau dulu kita bahu-membahu untuk merdeka secara negara, kalau sekarang kita merdeka secara individu. Apalagi Gen Z sekarang itu orang-orangnya itu apa ya, sangat ini loh, apa ya namanya, apa ya lupa, individual. Jadi berkompetisi sesama mereka. Jadi emang semangatnya udah beda, tujuannya juga pun udah beda. Jadi ya emang beda, Pak. Oke. Nah, dalam interaksi dengan teman-teman Gen Z ini gimana? Masih menangkap suasana yang memiliki rasa nasionalisme kebangsaan, bahwa saya ini bangga sebagai orang Indonesia, atau bagaimana? Atau ya yang penting saya bisa main TikTok lah, saya tidak peduli yang lain, atau gimana? Kalau secara pribadi, kalau saya ini pandangan saya untuk memerdekakan Indonesia tuh terlalu jauh, amat sangat terlalu jauh. Tapi kalau secara nggak langsung, kan kita kalau merdeka secara mandiri, berarti kalau semuanya berpikiran sama seperti saya, berarti secara negara juga kita merdeka. Apalagi kalau misalnya anak muda sekarang sudah tahu nih cara memerdekakan diri dari kemiskinan, dari kebodohan dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung kan negara juga akhirnya kesenjangannya tidak ada. Jadi ya kita bisa bukan jadi negara berkembang lagi, tetapi udah bisa jadi negara maju sebenarnya. Tapi secara kesadaran bahwa kita untuk merdeka secara negara itu memang jauh sih, Pak. Tapi secara individual untuk merdeka itu masih ada. Bagaimana rasa nasionalisme kebangsaan mereka? Mereka masih merasa bangga bahwa mereka adalah orang Indonesia. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, apalagi anak muda ya, kalau lihat media sosial kan banyak pemberitaan, dimana kalau misalnya ada berita-berita bagus itu mereka bangga jadi anak Indonesia. Tapi kalau misalnya ada berita-berita buruk, itu pasti mereka langsung kayak menyesal nih tinggal di Indonesia. Padahal gimana ya, semangatnya emang beda aja. Ya gitu sih, Pak. Nah, bagaimana spiritnya, kalau kita flashback ke masa lalu, para pemuda pada masa lalu begitu semangat, begitu solid di dalam membangun persatuan kesatuan, sehingga akhirnya terwujudlah Sumpah Pemuda 28 gitu. Nah, kira-kira generasi zaman saat ini bagaimana? Kalau dulu semangatnya gotong royong ya, Pak. Kalau sekarang kan individual, sendiri-sendiri. Ya yang penting saya merdeka, kamu enggak ya sudah.
Ya itulah yang uh, anak muda zaman sekarang tuh lihat kembali bahwa emang gotong royong tuh lebih efektif daripada kita jalan sendiri-sendiri, karena nanti ada kesenjangannya tuh pasti kelihatan banget. Mhm. Apa yang menjadi tantangan bagi generasi Gen Z saat ini? Yang pertama malas sih Pak, Gen Z tuh malas, eh, malas baca, malas berpikir kritis dan lain sebagainya. Eh, yang saya lihat sih di angkatan saya tuh anak-anak yang berpikiran kritis tuh sangat amat sedikit dibandingkan kakak-kakak tingkat dan juga adik-adik. Entah apa ya, mungkin karena terlalu terlena dengan zona nyaman mereka. Jadi nggak ada yang setir nih, udah keluar jauh dari pengawasan orang tua. Di perkuliahan juga tidak ada yang setir, dan juga tidak ada ajakan dari sesama teman untuk ayo ikut ini, ayo ikut itu, supaya aktif lah dalam, apalagi ikut berorganisasi kan, itu kan bisa ini melatih daya berpikir, daya ya semua lah. Jadi masih banyak yang malas sih Pak, masih nyaman dengan zonanya mereka masing-masing. Yang penting saya scroll TikTok, ada kiriman dari orang tua, ya udah gitu aja. Kuliah hanya untuk dapat ijazah, pulang-pulang ya entah jadi apa, bodo amat kayak gitu. Mhm. Apakah memang karena era teknologi yang sudah serba instan dan canggih itu mempengaruhi cara dan pola pikir mereka sehingga daya juangnya sepertinya tidak kelihatan atau bagaimana? Itu salah satunya sih Pak. Soalnya kan kita mau cari informasi apa-apa, udah ada aplikasi AI, udah aplikasi Chrome dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tuh kalau mau cari informasi ya udah tinggal ketik aja. Kalau dulu kan cari perpustakaan, cari buku, jadi lebih effort. Usahanya tuh lebih ada daripada sekarang. Tinggal oh ada tugas nih, nantilah di kelas baru kita cari. Kalau di rumah ya scroll TikTok dulu. Jadi emang malas aja mereka tuh. Kayak saya juga sebenarnya. Ya. Nah, apa harapan ke depannya dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober ini? Kita persatuan dan kesatuan kita, kebinekaan kita, ya, ideologi Pancasila kita sebagai dasar negara yang sudah final, NKRI berdasarkan Pancasila. Bagaimana kira-kira harapan ke depannya? Kalau untuk kami sendiri mikirnya jangan terlalu jauh dulu deh. Jangan terlalu secara kenegaraan terlalu jauh Pak. Untuk Gen Z sendiri tuh mikir dulu untuk pribadi. Kayak gimana sih cara saya merdeka? Kalau sekarang saya nggak bisa, gimana caranya saya biar bisa? Jadi orang tuh, apalagi anak muda sekarang, malas berusaha. Kalau udah mulai usaha nggak konsisten. Jadi itu sih yang harus kayak Gen Z itu perhatikan. Kita bersaing sesama kita, berlomba-lomba sesama kita untuk ya secara nggak langsung itu membangun apa ya, identitas identitas masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia apalagi Gen Z itu orang-orang yang pejuang juga, sama kayak pemuda-pemuda zaman dulu, walaupun cara berjuang kita berbeda. Jadi artinya masih ada spirit yang sama dengan Sumpah Pemuda 1928, hanya zaman yang berbeda dan cara dan metode yang berbeda. Tapi tetap masih komitmen dengan NKRI berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan, kebinekaan. Baik, terima kasih Christine. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan Christine tentang bagaimana spirit generasi milenial zaman now kaitannya dengan spirit Sumpah Pemuda 1928, ya, 28 Oktober 28, dan relevansinya dengan kekinian kita di saat ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda 95 tahun 28 Oktober 2023 yang akan datang. Terima kasih, kami kembali ke studio.